Sip. Tungguin aja. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala rahmatnya dan segala yang hidayahnya kita bisa dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu talibul ilmi untuk umum itu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sekarang mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian, salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, penolong kita, Nabi Muhammad SAW, dan para keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya yang tetap istiqomah di jalannya yang berzama. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan kajian akidah atau tauhid yang akan dibawakan oleh Ustaz Musyafa Ahmad Rahim MA, yang pada saat ini kita akan belajar tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Sebelum itu saya ingin sampaikan ya bahwa hari ini kita kedatangan tamu spesial dari KNRP, dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, yang akan mengabarkan tentang keadaan Palestina, rakyat Palestina, terutama Jalur Gaza pada saat ini. Telah hadir dengan kita Ustazah Nurjana Ulwani, ya, yang baru pulang dari Gaza, yang akan mengabarkan update terkini keadaan Palestina terakhir. Nanti pada Ustaz Musyafa kita akan mendengarkan penjelasan dari beliau. Baik, sebelum kita masuk ke tema, marilah kita buka alimnya dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz sampai jam 1 kurang 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita tentang akidah ini, masih terkait dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan siang ini insya Allah kita akan bahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Maksudnya adalah agar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau dengan kalimat lain, syahadat kita itu bermakna, maka syahadat itu perlu mempunyai atau perlu memenuhi beberapa persyaratan. Apa itu bermakna? Rasulullah SAW bersabda misalnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang pernyataan terakhirnya di dunia itu adalah la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Itu artinya la ilallah yang bermakna. Tetapi gampang atau sulit kira-kira?
membuat la ilaha illallah atau menjadikan la ilaha illallah kalimat terakhir kita. Sepertinya gampang gitu ya, tapi itu sebenarnya tidak gampang, karena itu bergantung kepada sepanjang hayat kita itu memenuhi syarat la ilaha illallah atau tidak. Kalau sepanjang hayat kita memenuhi la ilaha illallah, insya Allah kalimat itu akan mudah kita ucapkan di akhir hayat kita. Tapi manakala tidak, naudzubillah min dzalik. Ini ada cerita ya. Cerita dari dunia nyata. Ada seorang pemuda pengangguran. Mungkin ya, di kanan kiri kita banyak ya. Pemuda pengangguran. Nganggur, lulus SLTA, terus nganggur, gak kerja, lontang-lantung saja. Umur terus bertambah sampai akhirnya tibalah dia saatnya ingin menikah. Padahal dia pengangguran. Tapi dia harus menikah akhirnya. Itu tuntutan hidup, tuntutan biologis diantaranya. Akhirnya menikah. Nah, menikah masih menganggur. Ya, waktu masih pengantin baru masih enak saja. Sampai akhirnya punya anak satu dan belum mendapatkan pekerjaan. Nah, mulailah di situ dia ya, bisa dikatakan stres lah atau setengah stres. Malu di hadapan orang tua, di hadapan tolan, saudara, mertua, ya kan? Karena sudah punya anak, masih nganggur. Bingung cari kerjaan selama ini nggak dapat. Tapi akhirnya ada yang kasihan membantu dia. Dia dijadikan apa ya? Disuruh magang lah begitu. Walaupun tidak pekerjaan resmi, udah kamu ikut saja. Jadi konduktor bis kota PPD. Walaupun bukan pegawai, ikut saja, nanti kita kasih ya insentif lah dikit-dikit. Rutenya Celilitan Grogol waktu itu ya. Itu bis nomor berapa itu, Pak? 46. Ya. Wah, akhirnya udahlah dibawa oleh tetangganya itu, ya bukan pegawai tetapi ikutlah. Ya. Walaupun ya dapatnya tidak banyak gitu, tetapi kan ada lah gitu ya pemasukan, ada pemasukan. Nah, dia merasa ini posisi sebagai konduktor dalam tanda petik PPD ini juru selamat dia. Posisi itulah membuat dia punya gengsi di keluarga, punya harga diri di hadapan teman, ada tolan, saudara, mertua dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sudah punya penghasilan betapapun tidak besar, tapi ada lah gengsi itu, dan rupanya itu sangat mendalam di dalam hatinya, Pak. Wajarlah ya, selama ini nggak punya pekerjaan tiba-tiba dapat gitu, terlalu dalam hatinya. Ya takdir Allah SWT menentukan tidak lama setelah itu dia sakit keras, mungkin kecapean, mungkin apa hepatitis ataupun nggak tahu lah ceritanya. Yang bab ini tidak detail. Sampailah dia tibalah dia pada kondisi sakaratul maut. Kondisi apa? Menjelang wafat. Maka orang kalau mau meninggal diapakan? Ditalkin namanya. Talkin itu dikte, diajari, suruh mengucapkan. Nah, karena la ilaha illallah panjang, masyarakat suka ngambil pilihan jalan pintas. Allah aja deh, nggak usah la ilaha illallah panjangan. Ditalkin suruh mengucapkan Allah, Allah. Cuma selama ini yang mendalam di hati apa? Bukan Allah. Yang mendalam hatinya, yang mengisi hatinya bukan Allah. Tapi grogol itulah mendalam dalam hatinya. Maka disuruh mengucapkan Allah, dia bunyinya apa? Grogol, ya kan? Sampai akhirnya akhir hayatnya itu yang mengucapkan kata-kata grogol. Nah, berarti gampang apa sulit itu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu? Susah. Bergantung kepada selama hayatnya itu dia memenuhi syarat la ilaha illallah atau tidak. Begitu. Kalau dia memenuhi syaratnya, dia akan keluar kalimat itu. Tapi kalau memenuhi yang lain, dia keluar yang lain. Itu masuk untung. Yang keluar grogol, nggak bikin malu. Kadang-kadang yang kata-kata keluar itu nama perempuan.
ya kan? Itulah mengisi seluruh hidup dan hatinya, ya kan? Udah gitu bukan perempuan yang istrinya lagi, nah, perempuan yang lain lagi, apa istilahnya? Nah, ada namanya will, ya kan? Nah, itu keluar dari hayatnya. Menurut cerita Napoleon Bonaparte itu waktu sakaratul maut itu yang disebut-sebut nama perempuan simpanannya itu yang mengisi hatinya, yang mengisi hatinya. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang bersaudara, jadi la ilaha illallah ini ada syaratnya. Nah, syarat ini kapan kita harus memenuhi syarat ini? Bedanya dengan syarat lamaran dengan syarat la ilaha illallah. Kalau syarat lamaran sebelum melamar kerja syaratnya sudah harus penuh dahulu gitu ya. Nah, kalau la ilaha illallah syarat ini harus kita penuhi sepanjang hayat kita. Nah, sebelum masuk ke syarat, karena nanti singkat saja ya kan. Nah, saya tambah satu cerita lagi. Sakaratul maut juga urusannya. Nah, dulu ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i. Singkat saja langsung, di akhir hayatnya Imam Ahmad Hanbal saat sakaratul maut itu dikelilingi oleh murid-muridnya. Semuanya berebut mentalkin la ilaha illallah. Semuanya berebut, masing-masing mengatakan ya Imam, qul la ilaha illallah. Wah Imam, ucapkan la ilaha illallah. Yang satu lagi nyaut, saut-sautan itu berebut. Dan Imam Ahmad selalu menjawab lah. Imam, muridnya tambah panik kan? Imamnya disuruh menjawab la ilaha cuma mengatakan apa? La artinya apa? Tidak katanya. Ya Imam, qul la ilaha illallah. Lah katanya. Setelah berkali-kali begitu Imam Ahmad pingsan. Muridnya semuanya mengira dia meninggal. Semua murid menangis. Bagaimana seorang imam, ya kan? Imam besar, pembela la ilaha illallah, pejuang la ilaha illallah, akhir hayatnya ucapannya la saja. Semuanya menangis. Ada pingsan juga ikut-ikutan, ya kan? Nah, saking tidak relanya imamnya meninggal dalam keadaan seperti itu, Imam Ahmadnya siuman. Imam Ahmadnya apa? Siuman. Lalu beliau berkata, wahai murid-murid, ya kan? Kalau kalian mentalkin orang sakaratul maut, jangan berebut begitu. Oh, itu. Jadi sampai akhir hayat itu masih dibunuh dia, ya kan? Jangan berebut begitu. Kenapa? Orang yang lagi sakaratul maut itu bergelut dengan rasa sakit yang luar biasa, sehingga kemampuannya untuk merespon situasi tidak banyak, karena dia sendiri menghadapi rasa sakit sakaratul maut yang luar biasa. Oleh itu cara mentalkinnya bukan begitu, tapi satu orang saja. Kalian mengelilingi itu bagus, tapi yang mentalkin satu orang saja, yang lain memperhatikan. Nah, kalau yang mentalkin satu orang itu direspon oleh yang sakaratul maut dan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah, jangan disuruh ucapin lagi. Kan yang dimaksud akhir kalam itu bukan bunyi langsung mati, bukan. Yang penting itu kalimat terakhir. Yang penting apa? Maksud kalimat terakhir apa? Hari ini zuhur mengucapkan la ilaha illallah, kemudian koma 3 hari atau seminggu, lalu langsung pada wafat. Itu namanya juga apa? Kalimat terakhir namanya, gitu. Jadi tidak harus kalimat terakhir langsung itu, bukan begitu. Yang penting itu kalimat yang paling akhir, gitu. Karenanya kalau ditalkin sudah direspon, ya sudah, yang lain memperhatikan mulut yang lagi sakaratul maut. Adakah dia mengucapkan kata-kata lain? Itu penting. Adakah dia mengucapkan apa? Kata-kata lain. Kalau dia mengucapkan kata-kata lain, ditalkin lagi. Gitu. Ditalkin lagi suruh mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur. Kalau dia sudah tidak berkata-kata lagi, tungguin saja. Itu
fungsinya nungguin orang sakaratul maut di situ Pak, Bu, ya. Tungguin adakah dia mengucapkan kata-kata lain. Kalau ada kata-kata yang diucapkan, ditalkin lagi. Kalau talkinnya sudah direspon, stop. Begitu ya. Diawasi semuanya gantian, kalau perlu bergiliran mengawasi ada nggak kata-kata lain selain la ilaha illallah bisa mulai yang akan meninggal itu. Kalau ada ditalkin lagi. Gitu. Kalau sudah mengucapkan, sudah berhenti. Jangan disuruh mengucapkan lagi karena dia sedang bergelut dengan rasa sakit yang luar biasa. Nah, kata Imam Ahmad lagi, adapun kenapa saya tadi mengucapkan la, itu lain lagi ceritanya. Kenapa? Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasul tidak pernah lepas dari hati saya. Tidak pernah lepas dari hati saya. Tentang tadi kenapa saya mengucapkan la, itu iblis datang kepada saya saat itu. Jadi bukan hanya yang mentalkin saja Pak, iblis juga datang. Iblis gak putus asa untuk menjerumuskan orang. Nah dia datang mengatakan begini, Imam Ahmad, ente memang imam yang hebat memang, ya kan? Ente berhasil selamat dari godaan saya. Nah itu iblis goda, katanya dia selamat. Maka aku jawab, lah belum selamat, ya kan? Aku baru merasa selamat dari godaan kamu kalau aku sudah masuk surga. Jadi selama nyawa aku masih ada di dunia ini, aku belum selamat dari itu. Maka aku mengatakan lah, dan lah itulah yang kalian dengar. Tapi lah itu bukan respon saya kepada kalian, itu respon saya kepada iblis. Nah, jelas-jelas, semuanya menangis lagi, tapi menangis bahagia murid-muridnya. Lalu Imam Ahmad mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan wafat. Nah, kenapa kok bisa begitu? Sepanjang hayat hidup dia untuk apa? Untuk la ilaha illallah, memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Gitu ya. Nah, oke, itu mukadimahnya ya. Cukup insyaallah ya. Ada ulama mencoba menghimpun, mencari dari dalil dari Al-Quran maupun dari hadis yang berkonotasi menjelaskan syarat la ilaha illallah. Maka didapatkanlah ada 7 persyaratan. 7 syarat ini lagi-lagi kata kaca, jangan dipahami seperti syarat lamaran kerja. Kalau syarat lamaran kerja sudah harus penuh sebelum diajukan, ya kan? Kalau ini syarat ini tugas kita sepanjang hidup berusaha memenuhi syarat-syarat. Syarat yang pertama, Bapak Ibu yang mengusaha adalah ilmu. Ilmu maksudnya ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini jangan sekedar ucapan bibir, tetapi kita perlu memiliki ilmu tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, pengajian seperti siang ini, ini salah satu cara agar kita punya ilmu tentang la ilaha illallah. Ini sudah yang keberapa ini pengajian ini? Ya? Sudah lupa dengan itu ya, terkait dengan la ilaha illallah ya. Jadi kita perlu punya ilmu tentang la ilaha illallah. Ilmu tentang la ilaha illallah apa? Ya kita sudah pernah bahas makna asyhadu, ya kan? Nah, nanti insya kita bahas satu-satu. Kita juga sudah bahas tentang tahapan-tahapan berinteraksi dengan la ilaha illallah. Itu ilmu tentang la ilaha illallah. Nanti masih ada lagi ilmu tentang la ilaha illallah ini. Nah, kita bahas pengetahuan kita, ilmu kita tentang la ilaha illallah ini. Gitu ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua setelah ilmu adalah yakin. Setelah ilmu, yakin. Ilmu itu kira-kira begini, Pak. Pengetahuan itu kira-kira begini. Kalau kita ibaratkan itu sebuah lembaran kertas. Kertasnya anggap saja warna hitam. Kita ingin merubah menjadi warna putih. Dan putihnya putih yang cemerlang. Nah, apa itu ilmu? Dan hubungannya dengan yakin.
Saat kita mendapatkan satu wawasan atau pengetahuan, itu ibarat kita meneteskan tinta putih di kertas hitam itu. Gitu. Maka kertas itu baru bisa kita katakan apa? Ada satu noktah putih. Tapi masih didominasi oleh apa? Oleh warna hitam, ya kan? Lalu kita ngaji lagi, ibaratnya kita netesin tinta putih lagi yang kedua, tes. Ya. Semakin kita sering mengaji, membahas la ilaha illallah, maka tetesan-tetesan putih pada lembaran hitam itu semakin banyak. Sehingga seluruh permukaannya sudah terdapat tetesan tinta putih. Tapi tinta putih itu masih tipis. Memang sudah berubah menjadi putih, cuma warna putihnya masih tipis. Nah, itu ilmu dengan kawasan luasnya seperti itu. Nah, kalau putih itu masih terus kita tetesin putih, lama-lama putihnya menjadi tebal, bahkan menjadi cemerlang. Nah, kalau sudah tebal dan sudah cemerlang ini, itulah yang disebut dengan istilah apa? Yakin. Istilah apa? Yakin. Gitu ya. Nah, kalau tetesan putihnya baru 1 kali, 2 kali, 10 kali, itu masih rawan hilang tetesan putih itu. Kenapa? Tidak usah tinta hitam yang jatuh di situ, debu aja jatuh di situ, menghilangkan putih itu, ya kan? Nah, artinya kalau ngajinya cuma sekali datang, dalam 1 bulan itu 3 kali nggak datang, istilahnya 1-3. Kalau ngajinya apa? 1-3, apalagi setahun sekali, apalagi seumur hidup sekali, kira-kira tetesan putih itu nasibnya kemana, Pak? Hilang lah itu. Nggak usah tinta itu, ada lalat nelek di situ ya, pas di posisi yang putih itu hilang udah, ya kan? Nah, maka harus sering-sering itu mempelajari itu, sehingga bukan hanya ilmu saja, tapi ilmu sampai ke tingkat yakin, sampai ke tingkat yakin. Itu ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah al-qabul. Qabul itu ya kita jangan lawan la ilaha illallah. Kita jangan menolak la ilaha illallah. Kita jangan menentang la ilaha illallah. Tapi qabul itu artinya kita menerima. Itu. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Nah, ucapkan la ilaha illallah. Ya, diundang tetangga. Kalau ada pimpin, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya jangan diam, itu nolak namanya. Tapi harus apa? Nah, terima, ikuti, gitu ya. Qulu la ilaha illallah, kata la ilaha illallah, terima la ilaha illallah. Nah, jangan nolak. Apalagi lebih berat dari nolak, yaitu menentang. Apalagi lebih berat dari menentang, yaitu memusuhi. Apalagi lebih berat dari memusuhi, yaitu menghilangkan gerakan la ilaha illallah. Wah, itu kalau seperti itu ya jangan berharap akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, berarti akan masuk surga ya. Itu menerima. Yang keempat adalah al-inqiyad, tunduk kepada tuntutan la ilaha illallah. Tunduk kepada tuntutan atau konsekuensi la ilaha illallah. Apa? La ilaha illallah itu konsekuensinya apa? Kita pernah bahas ya. Salah satu konsekuensinya apa? Hah? Masih ingat nggak? Salah satu konsekuensinya, wow, ingat ya, waduh. Salah satu konsekuensinya ridho misalnya, ya kan? Ridho atas keputusan Allah, takdir Allah yang menimpa pada diri kita, itu konsekuensi dari Allah. Nah, kita tunduk kepadanya. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah sidik. Nah, apa sidik, Pak? Maksud sidik itu begini. Kita sering mengucapkan kata-kata sidik ya. Sidik itu antara yang di luar dengan yang di dalam itu sama. Itu namanya sidik. Maksudnya begini, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya juga menerima. Itu sidik namanya. Nah, kalau yang tidak sidik gimana? Mulutnya sih ngomongnya la ilaha illallah, tapi hatinya tidak mau, menolak. Itu namanya kadzib namanya. Itu. Nah, sidik itu gampangnya begitu.
luar, yang di luaran dan yang di dalam itu sama. Luarannya pakai dandanan seperti Pak Ustadz atau Pak Kiai atau Pak Ulama, tapi perbuatan yang tidak ketahuan oleh masyarakat ramai, nahulam dalil, wah itu misalnya bajingan misalnya, nah, itu namanya tidak apa? Tidak sidik namanya, ya, tidak sidik. Nah, lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, sehari kita wiridnya la ilaha illallah. Pekerjaan kita kadang-kadang udah bawa tasbih sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Nah, yang di luaran itu sama dengan yang di dalam itu namanya apa? Sidik, namanya sidik, ya. Kemudian yang keenam adalah ikhlas. Ini istilah-istilah Arab tapi udah jadi Indonesia semua itu, ya. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu murni, tidak tercampur. Tidak tercampur motif-motif lain, tidak tercampur maksud-maksud lain. Itu ikhlas. Soalnya ada yang tidak ikhlas. Misalnya apa? Ya, kelihatannya sih selalu mengucapkan la ilaha illallah, tampil seperti orang yang menggerak tipis la ilaha illallah, ya, tapi untuk ngibulin orang. Itu namanya apa? Ada maksud lain untuk ngibulin orang tuh, ya nggak ikhlas. Juga nggak sidik juga, ya kan? Nggak ikhlas itu. Jadi murni, ya. Ada maksud-maksud lain. Nah, ketujuh terakhir dan sudah pernah kita bahas dalam bab konsekuensi atau tahapan, tapi ini masuk juga dalam syarat, yaitu cinta. Yaitu apa? Maksudnya kita mencintai la ilaha illallah, mencintai mengucapkan la ilaha illallah, mencintai orang yang rajin mengucapkan la ilaha illallah, mencintai pengajian la ilaha illallah, pokoknya berhubungan la ilaha illallah, dia cintai dengan sepenuh hatinya. Nah, jika sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita, kita berusaha memenuhi 7 syarat ini, insya Allah kita termasuk ahli la ilaha illallah yang akhir hayat kita insya Allah adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau itu yang terjadi, kita akan masuk surga. Walaupun tadi sebenarnya banyak juga gangguan-gangguan dan godaan-godaan. Nah, terakhir, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, memang kalau kita perhatikan itu Islam sudah membuat semacam apa ya, setting agar kita itu menjadi manusia la ilaha illallah. Gimana settingnya? Waktu kita lahir disuruh nyambut dengan sambutan apa? Azan. Di dalam azan ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya kan? Lalu menjelang akhir hayat kita ditalkin mengucapkan la ilaha illallah, ya kan? Itu kan setting. Diharapkan antara lahir dan meninggal, hidup kita ini untuk mengisi dan memenuhi syarat la ilaha illallah. Itu settingnya begitu sebenarnya. Nah, semoga dengan penjelasan ini menjadi cahaya tetesan yang akan menghilangkan hitamnya kebodohan kita, sehingga kita semuanya bisa mengerti, semakin memahami tentang la ilaha illallah ini, dan semoga kita semua menjadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Nah, ada tanya jawab atau langsung tutup ya? Kita tutup dengan doa masjid Subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu was shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 tes. Ayo sekalian, tadi telah kita dengarkan uraian mengenai syarat la ilaha illallah, ya, bahwa syarat itu berlakunya adalah sepanjang hidup kita sampai nafas terakhir kita hembuskan. Adapun syarat itu berupa yang pertama adalah ilmu, ya, pengetahuan tentang la ilaha illallah. Kemudian kita tahu, ya, ilmu itu sampai membuat kita yakin. Setelah yakin, kita bisa menerima kalimat la ilaha illallah. Setelah menerima itu, kemudian kita tunduk kepada kalimat itu dan membenarkannya, lalu ikhlas menerima kalimat itu. Kemudian hal itu membuat kita
menjadi cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Baik Ibu sekalian, ini adalah kesimpulan yang kita dapat pada pengajian kali ini. Baik, untuk selanjutnya telah hadir dengan kita Ibu Ustazah Nurjana Kulwani ya, yang dari KNRP ya, Komite Nasional Rakyat Palestina, yang akan memberikan kabar terkini mengenai keadaan rakyat Palestina. Ya. Untuk informasi bahwa ibu ini merupakan istri dari Pak Ustadz Mukhlis Abdi MA yang dulu di Mitra ya, yang di Mitra menjadi guru kita, ya, guru ngajar kita, taklim kita tiap rutin ya, tiap rutin. Untuk itu, kepada ibu mungkin bisa disiapkan slide dulu. Nggak usah, Pak ya. Baik, ya. Baik Bu, sampai jam 1:05. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai itu aja deh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru saya, Mustafa Syafa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi cerita tentang Palestina. Insyaallah 15 menit cukup saya bisa menjelaskan. Jadi kenapa kita wajib membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Yang pertama adalah di sana ada tanah wakaf umat Islam. Sudah 78% diambil oleh Yahudi laknatullah. Yang tersisa 12% itu pun masih direcokin. Yang betul-betul murni 4% itu adanya di jalur Gaza. Jadi jalur Gaza itu penduduknya tidak pernah lebih dari 1,8 juta. Satu-satu wilayah yang kalau kita mau gambarin mungkin 2 kali Jakarta Selatan. Satu-satunya wilayah bukan hanya di Palestina, tapi seluruh dunia yang tidak pernah tunduk terhadap Zionis Israel. Makanya jalur Gaza inilah yang menjadi jaga badan untuk mempertahankan dan bahkan mengembalikan tanah wakaf umat Islam. Dan yang kedua, di sana ada masjid umat Islam yang namanya Al-Aqsa. Sudah 66 tahun Al-Aqsa itu dikuasai oleh Israel. Dulu sebelum saya berangkat ke Gaza, Palestina, saya mungkin juga bagian daripada umat Islam yang tidak memahami bahwa kita menyangka bahwa Al-Aqsa itu adalah nama masjid, satu masjid. Padahal itu adalah kompleks Al-Aqsa yang di dalamnya itu luasnya satu kelurahan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 5-10 masjid. Jadi kalau kita bicara soal Al-Aqsa itu adalah seperti rumah makan Padang. Di situ ada Asy-Syafra, ada Masjid Qibli, ada Masjid Sulaiman. Nah, umat Islam itu tidak bisa masuk. Harusnya haji itu dilalui 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Jadi wajar kalau Dr. Yusuf Qaradawi, ulama internasional, membuat fatwa untuk saat ini umat Islam haram menginjakan kakinya di Al-Aqsa. Sebab kalau dia masuk ke Al-Aqsa saat ini, dia akan dapat stempel Israel dan devisanya itu lari ke Israel, dan tanpa disadari dia ikut membantu pembantaian yang terjadi di Palestina. Jadi kalau kata Dr. Yusuf Qaradawi, kalau kita mau sujud ya bareng-bareng harus dibantu Palestina agar cepat merdeka, sebab sudah 66 tahun umat Islam itu tidak bisa sujud. Di sana juga ada peristiwa Isra Mi'raj, bahkan dilipat gandakan orang yang sholat di dalamnya. Di Masjidil Haram 100.000 kali, di Masjidil Nabawi 1000 kali, sedangkan di Masjid Aqsa yang luasnya satu kelurahan itu, dimanapun dia sholat itu 500 kali. Inilah yang menjadi tanggung jawab umat Islam seluruh dunia. Jadi kalau ada acara tabligh akbar yang diamanahi 1000 masjid selama 66 tahun, yang menjalankan baru satu masjid yang namanya Palestina. Nah, oleh karena itu makanya dia melakukan Zionis Israel di Palestina. Kenapa mereka harus menghabiskan? Jadi tabiat orang Yahudi itu nggak akan pernah ridho sebelum keinginannya terpenuhi, dan dia akan mempraktekkan berbagai macam cara pembantaian. Jadi pelanggaran hak asasi manusia yang mereka dengungkan secara internasional
selama 66 tahun mereka langgar dan mereka praktekkan pelanggaran itu ada di bumi Palestina. Nah, pada saat saya berangkat ke sana, menjadi pertanyaan logikanya adalah bagaimana mungkin wilayah yang begitu sedikit dan sudah ditembok blokade, jadi tembok-tembok besar itu bisa dimenangin sama Allah. 2009, 22 hari dia yang mulai perang, dia mulai menyerang, meratakan rumah dan masjid semuanya itu. Tapi Allah memberikan kemenangan 22 hari. Kemudian Israel membuat tes lagi. Apakah Dr. Mursi, tetangganya yang soleh itu, ada pengaruh kalau Gaza itu diserang? Betul ada pengaruh. Karena sebelum Dr. Mursi menjadi presiden Mesir itu, Husni Mubarak itu adalah jurusnya Israel. Bayangkan 32 tahun tidak pernah ramah dengan Al-Aqsa itu. Nah, setelah Dr. Mursi memimpin itu, maka yang pertama kali dilakukan adalah Gaza laisa wahdan. Bahwa mulai saat ini seluruh umat Islam, seluruh dunia bisa menginjakkan kakinya di Palestina melalui pintu Rafah. Dan sekarang kembali seperti semula, dipimpin lagi oleh Firaun yang baru. Nah, di saat itulah, pada saat itu 2012, dan saya mendapat anugerah dari Allah itu saat Husni Mubarak dilengsarkan, saya masuk yang pertama. Masuk yang kedua itu pada saat Dr. Mursi memimpin, dan itu penyerangan yang kedua. Ternyata memang ada bedanya. Saat Dr. Mursi menjadi presiden, penyerangan itu hanya bertahan 8 hari. Dan itu lagi-lagi mereka yang mundur dan menyatakan menyerah. Dan yang lebih biadab adalah 51 hari yang lalu yang namanya Asfu Makful. Saat Dr. Mursi dikudeta, kemudian dan mereka mencari gara-gara dunia Islam sedang porak-poranda, maka dimanfaatkanlah untuk melakukan penyerangan yang membabi buta yang namanya genosida. 51 hari, bisa dibayangkan pembantaian yang luar biasa. Sebelum saya menceritakan menguras air mata saya selama 5 hari di Gaza itu, dan alhamdulillah 2 tahun ini sudah dibukukan kisah-kisah ini. Pada saat itu kita lihat 2028 yang dibunuh anak-anak itu 3.000. Sebulan berikutnya lahir 3.000 janin dengan jenis kelamin yang sama. 2012 yang dibunuh 1.500. Bulan berikutnya lahir 4.500. Dan Asfu Makful yang meninggal anak-anak 580, yang lahir 3.700 janin. Jadi sekali lagi melawan Palestina dan melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang membuat logikanya adalah secara fisik kita nggak mungkin melihat kemenangan demi kemenangan itu diraih. Nah, itu ternyata rahasianya setelah saya berangkat ke sana. Sebelum saya berangkat ke sana, saya sudah mencoba bulan sebelumnya, pertama 2010. Saya bertahan 14 hari di Mesir, tapi jujur saja awal angin keberkahan saya rasakan pada saat saya di Mesir. Allah menyadarkan banyak tentang kekeliruan saya selama ini terhadap perjuangan Palestina. Nah, pada saat sepulang dari Jakarta itu saya melakukan gerakan 1.000 per hari. Kebetulan waktu itu saya 3.000 majelis taklim DKI Jakarta, aktif di perkantoran-perkantoran. Saya melakukan itu, awalnya orang nggak merespon, tapi dari tetesan kepedulian itu kemudian Allah menjadi lautan kepedulian. Bulan Maret saya bawa waktu itu. Nah, saya ingin menceritakan, saya merasa sudah ratusan kali saya menyampaikan tentang Palestina, saya sudah banyak tahu sebelum menginjakkan kaki di Gaza. Tapi setelah saya menginjakkan kaki di Gaza, saya menyimpulkan 10% yang saya tahu selama ini. Jadi pertama kali saya menginjakkan kaki ke Gaza, jujur saja, ini satu perjalanan ukhrawiyah yang selamanya nggak akan pernah saya lupakan. Mungkin hari ini saya sudah 450 kali saya menceritakan apa yang bisa saya lakukan untuk Palestina. Yang pertama adalah bisa bapak-bapak bayangkan 850 rumah para penghafal Quran diratakan, markas polisi syarat menjadi polwan hafal 3 polisi dan polwan hafal 30 juz Al-Quran mereka ratakan, masjid mereka ratakan. Pertama kali kita mulai kaget saat kita dijemput dengan mobil tualan baru, padahal itu tidak bisa masuk kecuali yang kita masuk. Dia katakan pasti kalian bingung, dari mana kami dapatkan mobil ini? Kami baru saja dapat hadiah dari Muslim Afrika yang dimasukkan melalui terowongan. Itu yang utama.
Yang menguras air mata saya yang pertama sebetulnya adalah, ini mungkin rahasianya, dari mulai Perdana Menteri Ismail Haniah, menterinya, rakyatnya, ibu rumah tangga dan anak-anak, rata-rata mereka hafal 30 juz Al-Quran. Kalau ini nggak nambah saya, gitu. Saya sebagai seorang Muslim sudah seumur segini, hubungan saya itu mungkin basa-basi dengan Al-Quran. Kalau mereka itu bayangkan wisuda penghafal Quran itu dilakukan setiap setahun, itu adalah 15.000 rakyat Gaza, itu pun antri, itu yang normal. Yang mereka hafal 5 tahun, 10 tahun. Tapi yang banyak peminatnya adalah yang mampu menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 2 bulan. Dan itu jumlahnya 25.000 orang. Saya mendatangi satu majelis ilmu, majelis tahfiz Quran, namanya Fathia Gatos. Usia 57 tahun, buta huruf seorang ibu. Dia baru bisa lancar baca Quran itu setelah usia 50 tahun. Tapi yang menarik, setelah lancar itu dia menghafal Al-Quran dalam waktu 6 tahun, 30 juz Al-Quran. Nah ini mengatakan rahasianya bahwa hubungan mereka dengan Al-Quran luar biasa. Inilah yang memberikan inspirasi buat kita. Bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa menjadi teman setia kita kalau kita jarang mensilaturahiminya. Mensilaturahiminya dengan belajar membacanya, memahami isinya, menghafalnya. Bahkan puncaknya adalah kita mati karena memperjuangkan Al-Quran itu. Dan ini bagi saya pribadi, ini pelajaran yang selamanya nggak akan saya lupakan. Kalau saya pada saat itu boleh berdoa dimudahin lagi, anak saya yang 8 dikecil-kecilin lagi, maka yang pertama kali saya kejar adalah saya harus memperbaiki hubungan saya yang hambar terhadap Al-Quran. Jadi kita diminta bukan hanya mengqurankan mulut kita, tapi juga mengqurankan hidup mati kita. Karena dengan Quran inilah Allah akan membimbing kita, melekatkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah saya belajar tentang sosok Syekh Ahmad Yasin. Saya datang ke rumah beliau. Beliau itu yang normal, cuma palanya saja. Jadi sampai di atas paha itu saja dia. Tapi ini satu sosok yang memberikan inspirasi buat kita. Kalau kita bicara soal kemenangan dakwah skala nasional mungkin terlalu berat. Tapi kalau kita bicara soal kemenangan nilai-nilai kebaikan ada di sekitar kita, itu mungkin. Dan itu dicontohkan oleh Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin itulah seorang ulama di Gaza yang dituduh teroris, padahal dia seorang ulama. Ketika tanah air kita dijajah, Indonesia pada saat itu dijajah 350 tahun. Dan orang yang tadinya tidak kenal bambu runcing dan segala macam hal, yang ustadz-ustadz, kiai-kiai maju memekikkan takbir, apakah dia mempertahankan tanah Indonesia itu dibilang teroris? Tidak mungkin. Jadi Syekh Ahmad Yasin itu melakukan, sebelum dia merubah penduduk Gaza penghafal Quran, dia sudah mengawali hafal Quran. Dia melakukan dengan kursi rodanya itu dakwah dari tetangga ke tetangga berikutnya. Sampai saya selama 5 hari di sana tidak ada satu pun bioskop. Bioskop itu bukan dilarang, karena semua pemuda dan bapak-bapak memiliki kekuatan yang begitu tinggi dengan ketaatannya, dan masjid itu seperti Ramadan setiap saat. Dan yang menarik Syekh Ahmad Yasin itu, seumur hidupnya beliau belum pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid, padahal jarak dari rumah beliau ke masjid itu 100 meter, dan beliau dibom oleh Israel dalam kondisi saum sunnah, sedang pegang tasbih dan menuju pulang ke rumah. Nah ini menyadarkan pada diri kita sosok seperti beliau itu. Sementara kita yang normal, ini perlu menjadi pertanyaan. Dan yang terakhir adalah Dr. Abdullah Rantisi. Dr. Abdullah Rantisi itu adalah seorang sosok ketika dia ditanya oleh seorang wartawan, apakah kalian dan warga Gaza itu tidak takut dengan kematian? Beliau mengatakan bahwa semua kita akan mengakhiri hidup, dan kita tidak pernah tahu akhir hidup kita itu dengan cara apa. Saya ingin mengakhiri hidup saya dengan cara menjemput kesyahidan, dengan cara diroket oleh Israel menggunakan pesawat Apache. Dalam Islam itu dikatakan orang hebat itu adalah orang yang bisa merancang kehidupannya, dan orang yang paling hebat itu adalah orang yang bisa merancang kematian. Sina'atul maut. Nah itu juga digambarkan pada masa Rasulullah SAW. Ada seorang dari suku Badui, ketika dia ikut jihad bersama Nabi, lalu Nabi perang pertama adalah mendapat ghanimah. Pada saat itu Nabi membagikan kepada si fulan itu dari suku Badui itu. Dia katakan, ya Rasulullah SAW, saya ikut jihad bersamamu bukan karena harta ini, tapi
tapi saya ingin jihad bersamamu sampai saya menjemput kesyahidan dengan cara tombak menembus leher. Sinaatul maut, merancang kematian. Ternyata Dr. Abdullah Rahtisi menemukan kesyahidan dengan cara diroket oleh Israel menggunakan pesawat Apache. Dan sahabat Nabi itu menjemput kesyahidan dengan cara tombak menembus lehernya. Jadi di Gaza itu kita diajarkan untuk bisa sinaatul maut. Bagaimana kita bisa merancang kematian kita ini minimal husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu persyaratannya adalah bagaimana kita mampu membirukan rapot hablum minallah kita dan hablum minannas kita. Dan setiap hari kita mestinya kita jadikan sebagai hari terakhir kita, agar kita selalu menghadirkan ketaatan dimanapun dan kapanpun. Nah, terakhir apa yang mesti kita lakukan untuk Palestina? Yang pertama adalah menyebarluaskan berita tentang kekejian terhadap kebiadaban Israel dan kesolehan penduduk Gaza. Mulut kita adalah media. Jujur saja saya baru banyak tahu setelah berangkat ke sana, dan kita sulit sekali menemukan informasi yang sebenarnya tentang Palestina itu. Makanya dikatakan oleh Syekh Ismail Hania, kemenangan kami adalah kemenangan kalian. Jangankan 78%, segenggam pun haram tanah Palestina itu harus kita rampas kembali. Dan yang punya tanggung jawab bukan hanya kami, tapi seluruh umat Islam. Dan sekarang yang menyedihkan Bapak-bapak sekalian, setelah Gaza menang 51 hari, posisi saya ada di Mesir bersama NGO yang lain. Kita membawa bantuan. Ternyata kita dihalangi. Pada saat mereka berjibaku sendirian bulan Ramadan 51 hari, negara lain tidak bisa membantu. Saat pemulihannya pun yang membutuhkan waktu 20 tahun, tidak bisa kita masuk karena dijagai oleh pintu Rafah itu. Jadi kita lihat bahwa mereka memiliki sendiri. Sekarang ini mereka berpindah ke Masjid Al-Aqsa. Semua para muslimah dan muslim yang ada di Masjid Al-Aqsa mereka tembak-tembakin, mereka tutup semua pintu-pintu Masjid Al-Aqsa yang luasnya satu kelurahan itu. Mereka buka seluas-luasnya Zionis Israel untuk masuk, dan para muslimah dalam musim dingin melakukan murah itu. Dari habis maghrib sampai subuh mereka berbondong-bondong sholat di depan pintu-pintu Al-Aqsa itu. Dalam kondisi musim dingin, jilbabnya ditarik dan bajunya itu dirobek-robek. Makanya ada salah seorang koordinator muslimah di situ mengirimkan video mengatakan, "Aina muslim akhar?" Mana umat Islam yang lain? Bukankah Al-Aqsa akidah kalian? Agama kalian? Kenapa kalian membiarkan kami sendirian? Apakah kalian mempersiapkan pertanyaan suatu saat Allah bertanya satu persatu? Jadi kita menyebarluaskan. Yang kedua adalah menggalang dana. Menggalang dana ini punya, kalau saya membukukan bisa jadi satu buku. Bulan November ketika diserang lagi, saya tidak bisa diam. Saya menangis dan berdoa kepada Allah agar saya bisa diizinkan berangkat kedua kali. Pada saat itu dana itu tidak ada. Ketika saya diizinkan untuk berangkat, saya sujud syukur, tapi panitia mengatakan kemudian akan bawa dana berapa. Saya katakan insya Allah 1 miliar. Padahal waktu sepekan dan belum ada uangnya. Sepekan itulah saya melakukan galang dana dari berbagai macam tempat. Saya kontak orang-orang soleh yang punya ruh kepedulian. Saya ramai menyangka dalam satu sepekan terkumpul dana 1,5 miliar. Saya ingin bilang bahwa 1,5 miliar itu tidak bisa jadi dari diri kita, tapi kita bisa menjadikan nama baik kita, ketokohan kita, jaringan kita, majelis taklim kita sebagai donatur. Sebab apa yang kita sumbangkan untuk Palestina, rupiah terbaik kita, belum apa-apa dibanding mereka. Makanya Allah memperpanjang jihad di Palestina itu bukan untuk orang Palestina. Orang Palestina itu sudah melebihi kuota yang dari Allah wajibkan. Mereka bukan hanya mengorbankan rumahnya, kebebasannya, tapi seluruh hidup mereka pertaruhkan untuk masjid kita. Mereka pertaruhkan untuk wakaf umat Islam yang harusnya menjadi tanggung jawab kita. Maka yang terakhir adalah kita tadi menggalang dana. Saya berpikir bukan hanya di musola, mungkin di rumah ya. Bagaimana kita menjadikan recehan kita sebagai bagian bentuk pada kepedulian kita, dan kita tidak bisa mengabaikan recehan. Kita pernah baca di sosial media ada seorang ibu bisa mengumpulkan recehannya sampai 200 juta ya. Bahkan ketelannya saja pakai truk. Nah, ini satu fenomena bahwa bukan hanya di masjid segala macam hal, sebab satu saat kita bantu atau tidak kita bantu, Palestina pasti dimenangi oleh Allah. Yang kita ngeri adalah kemenangan Palestina tidak ada andil dari diri kita. Dan yang terakhir adalah mendoakan. Kita tahu bahwa doa-doa kita diijabah itu pada saat rupiah kita halal, hati pikiran kita bersih, jiwa raga kita bersih, dan kita memanjatkan doa di sepertiga malam dalam kondisi berduka.
Jadi jangan sampai satu-satunya doa yang ingin kita kirim terhadap saudara kita di Palestina terhalang tidak diijabah oleh Allah karena kemaksiatan pribadi kita. Terhalang tidak terijabah oleh Allah karena kemaksiatan pribadi kita. Dengan kata lain, mengurusi Palestina, kita juga mengambil manfaat, berjuang untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi agar setiap untayan-untayan doa yang kita lakukan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Bapak Ibu sekalian kita kumpul di sini dan berjuang untuk Palestina? Sekali lagi kita ingin diberikan kemudahan meniru kesolehan mereka, dan sekali lagi perjuangan Palestina menginspirasi buat kita agar kita lebih semangat memperbaiki diri. Saya ingin mengatakan bahwa surga memperbaiki diri adanya di Indonesia, dan surga untuk berdakwah mengajak orang menjadi lebih baik adanya di Indonesia. Jadi apa yang kita korbankan seperti yang mereka korbankan, ketika kita mengorbankan hidup mati kita di jalan ketaatan, di jalan kebenaran, sama dengan mereka. Mereka akan mendapatkan kemuliaan, kita juga akan mendapatkan kemuliaan. Jadi bukan berarti kita mengurusin Palestina, kita tidak mengurusin dalam negeri. Bahkan bisa jadi, karena kita bercermin kepada perjuangan Palestina, kontribusi kita untuk melakukan kerja-kerja kebaikan lebih baik lagi. Saya pikir ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya, silakan saja Bapak Ibu sekalian bisa melakukan ini dengan doa, dengan infak dan segala macam hal. Ya Allah butuhkan bukan banyak sedikitnya, tapi keterikatan kita di sekian rupiah yang kita miliki, bagaimana kita bisa meninggalkan jejak-jejak keberkahan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi dengarkan uraian dari Ibu Nurjannah yang begitu menggugah tentang keadaan Palestina saat ini. Dan kami bersama dengan beliau dan teman-teman mengadakan pengajian untuk Palestina di belakang ada Kotak Aqua, Oasis. Mungkin Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan infak ya, hartanya bisa masukkan ke sini. Baik, itu terakhir mungkin doa dari kita bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي الضفة الغربية وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي كل بقعة من بقاع أرضك رب العالمين اللهم أنزل عليهم سكينتك اللهم اجمع كلمتهم ووحد قيادتهم إنك على ذلك لقدير اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم اللهم عليك بإسرائيل اللهم عليك بهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق وآتهم من حيث لم يحتسبوا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita lagi pengajian kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kotak amal di kotak
Baik, sekalian yang mau silakan ada